Muslim. Nah, untuk membuktikannya, maka karena yang mengatakan pada waktu itu adalah Kapolda, menyatakan bahwa mereka lah yang membunuh anak kami. Nah, untuk mengungkap kebenaran, kami tidak mengerti hukum keluarga, tidak mengerti lain sebagainya, tapi ada satu hal yang kami pahami. Karena saya Muslim, untuk mengungkap kebenaran, ya maka kita gunakan syariat Islam. Saya mengajak Kapolda Metro Jaya yang telah mengumumkan, yang telah mengakui bahwa membunuh anak kami untuk membuktikan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar. Kenapa saya Islam, saya ajak secara syariat Islam untuk bermubahalah. Artinya silahkan bawa anak istri Anda ketemu dengan saya bawa anak istri saya, kemudian kita bermubahalah. Tentukan siapa yang benar. Nanti biar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Kalau pihak kami, kalau anak saya yang salah, maka kami sekeluarga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan kami. Dan apabila mereka yang salah, mereka yang zalim, maka mereka lah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan. Jadi silahkan kita buktikan itu. Dokumen apa yang diberikan Pak? Atas ulang Pak? Izinkan Pak, tadi apa diberikan? Kalau ada nanti itu kami serahkan kepada Komnas HAM kebijakan itu. Tapi keluarga mengizinkan? Bukan, belum ada keputusannya. Jadi nanti kami akan serahkan segala sesuatunya kepada Komnas HAM saja. Lagi pula kami pihak keluarga juga kurang begitu paham, nggak ngerti. Kalau dokumen-dokumen itu foto-foto dan video waktu jenazah dari Rumah Sakit Sukamto dibawa ke Petamburan, kemudian difoto-foto dan ada video-videonya ketika sedang dimandikan. Iya, sudah diserahkan kepada Komnas HAM. Tapi nanti jika Komnas HAM membutuhkan pendalaman untuk dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah, apakah dari pihak keluarga Oke, kita lihat nanti saja. Itu artinya kalau Komnas HAM memang menghendaki begitu, ya nanti kita lihat ya Pak. Sampai sekarang belum ada informasi itu, tadi Komnas HAM juga belum bilang kepada kami tentang hal itu. Pak, yang dari polisi belum ada izin ya? Oh, kita tidak pernah mengizinkan pihak keluarga, tidak pernah mengizinkan polisi untuk mengadakan otopsi terhadap jenazah para syuhada tersebut. Alasannya Pak, alasannya. Nah, kalau dibilang sempat minta izin, Selasa siang ada seseorang menelpon kepada saya mengaku dari Polda Metro Jaya untuk meminta izin by phone, dan ini menurut saya sangat kurang beradab, kurang beretika. Kenapa? Waktu anak saya mereka bunuh, kemudian mereka tidak memberitahu bahwa Jing, nih anak lu gua bunuh, gitu, dengan surat atau lain sebagainya, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara etika yang bagus, yang baik, itu tidak mereka lakukan. Tiba-tiba mereka by phone, telepon dalam kondisi kami masih terteror, dalam kondisi kami masih sakit, perasaan kami masih sangat terpukul, anak kami terbunuh. Mereka minta izin, bos, minta izin otopsi. Ini apa? Kok lewat telepon gitu loh? Ini institusi negara yang besar, ini bukan perkara main-main, ini bukan perkara sepele, ini menyangkut nyawa 6 orang warga negara yang sudah gagal mereka lindungi. Sementara negara itu kan wajib melindungi nyawa warga negara ini, tidak ada sama sekali. Kemudian telepon minta izin otopsi, ya tentu kami tidak berikan izin itu, otopsi itu. Pihak keluarga sepakat tidak memberikan izin untuk Saya sudah cukup keluarga korban saja. Saya akan memberikan anugerah. Cukup. Kalau saya sudah cukup dari komisioner sudah, dari keluarga sudah. Kalau dari kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Bangsa Indonesia akan memberikan anugerah gelar kepada 6 syuhada. Kami dari Majelis Bangsa Indonesia akan memberikan. Baik, kerabat Neno, saya berada di halaman Komnas HAM dan baru saja kita mendengar dan menyaksikan ucapan ya
dari keterangan dari salah satu keluarga korban dari 6 Laskar FPI, dan sekarang sedang dibacakan semacam pernyataan ya dari Forum Majelis Bangsa Indonesia dari membacakan. Mau silakan diambil dulu. Para purnagawan TNI, praktisi, kaum profesional, akademisi, para cendekiawan yang bergabung menganugerahkan gelar kepada 6 Laskar FPI yang gugur dalam pengawalan dan pengamanan Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar Umat Islam. 1. Andi Oktiawan 33 tahun, Ahmad Sofyan atau Ambon 26 tahun. 3. Faiz Ahmad Syukur 22 tahun. 4. Muhammad Reza 20 tahun. 5. Lutfi Hakim 25 tahun. 6. Muhammad Suci Hadafi 22 tahun. Sebagai pahlawan nasional revolusi akhlak. Takbir, takbir. Besar harapan kami agar para suara tersebut menjadi suri tauladan bagi kita semuanya dan menjadi penyemangat untuk lebih gigih dalam memperjuangkan tegaknya keadilan dan kembalinya kedaulatan. Kerabat di sana ada sedikit lebih ramai di sini di bawah tulisan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Persoalan yang dihadapi hari ini adalah persoalan kemanusiaan yang diangguk oleh seluruh bumi. Tidak ada satupun manusia yang bernama manusia yang tidak memiliki ukuran dari apa yang dia rasakan, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ruangan tadi saya mengikuti pertemuan, dan di pertemuan itu ingin saya sampaikan beberapa hal ya yang tidak boleh direkam tetapi boleh difoto ya. Yang pertama adalah keterangan yang paling penting dari para ibu, keluarga, ayah korban ya. Mungkin lihat ininya ya kali ya, ada angle ini mungkin lebih baik ya kalau bisa. Oh tidak bisa ya, oke, karena terbatas nih, karena ini dia live streaming, jadi baik, nggak apa-apa. Yang pertama adalah adanya keluarga-keluarga yang menyatakan secara gamblang apa yang mereka temui pada diri anak atau keluarga mereka. Jadi seperti hidung yang melesak itu ya, hidung yang sampai melesak ya karena hantaman gitulah. Jadi seperti itu ya. Jadi ada bukti-bukti yang diberikan kepada pihak Komnas HAM. Itu yang pertama, yang terpenting ya. Kita semua dalam keharuan mendengarkannya. Dan yang kedua, ada keterangan-keterangan dari pihak pengacara atau kuasa hukum ya, yang pertama mengapresiasi betul apa yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, dan kedua memang meminta agar dibentuk tim gabungan pencari fakta yang itu ada pada undang-undang dan memungkinkan Komnas HAM untuk membentuk tim gabungan tersebut di mana Komnas HAM ada di dalamnya. Jadi seperti ad hoc seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi ada Pak Sugito juga. Pak Sugito adalah pengacara, lawyer. Kemudian ada Pak Munarman juga agak hadir belakangan, tetapi ada. Dan kemudian ada Pak Mardani Alisera yang mewakili wakil rakyat. Beliau sangat memberikan apresiasi yang tinggi, dan ada seorang profesor juga tadi yang mengatakan bahwa sepanjang sejarah ini adalah persoalan Komnas atau persoalan hak asasi manusia ini memang ujian ya, merupakan satu bukti dan sekaligus ujian dari sejarah sebuah bangsa begitu kira-kira. Jadi ada sejarah yang dipertaruhkan ya. Dan juga menarik sekali untuk melihat dan mendengarkan terutama apa yang disampaikan oleh pimpinan Komnas HAM. Dan saya pribadi merasa
beruntung sekali ikut diundang hadir ya mewakili Gerakan Ibu Negeri yang berpartisipasi ya kepada keluarga-keluarga korban di pernyataan dari pimpinan Komnas HAM ya. Yang pertama adalah beliau mengapresiasi sekali dan di tengah usaha Komnas HAM untuk melacak ya semua mendata semua bukti fakta peristiwa tersebut, ada upaya dari keluarga atau ada keinginan dari keluarga untuk bertemu dan ternyata mendapatkan harinya yaitu hari ini. Tapi yang kedua, yang informasi terbaik yang perlu kerabat ketahui adalah bahwa Bapak Khairul Anam, pimpinan dari lembaga Komnas HAM ini ternyata betul-betul sigap. Dan ini harus kita ketahui. Ini saya kira informasi yang paling penting adalah beliau betul-betul sigap. Langsung beliau mendatangi ke Petamburan. Jadi pada pagi itu juga beliau sudah sampai di Petamburan atau bahkan tengah malam ya setelah kejadian itu. Saya kurang korek ya karena beliau pakai mic yang kurang jelas terdengar buat kuping tua ya, ini kuping tua nih. Jadi saya minta kepada salah satu panitia untuk memberikan tambahan mic, tapi ternyata mungkin saya saja ya. Jadi entah malamnya atau pagi harinya langsung menemui Habib Rizik dan menemui Habib Hanif ya, sekaligus juga menemui beberapa orang dan kemudian beliau langsung datang ke Kerawang. Hari esoknya tuh sudah sampai di Kerawang dan di Kerawang itu beliau justru menemukan banyak hal yang lebih detail lah kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun Pak Mardhani Alisera mengatakan ya bahwa dana yang dimiliki oleh Komnas HAM itu sangat terbatas, tetapi kelihatan dan nampak sekali dari pihak Komnas HAM ini menginginkan kesungguhan dan menginginkan jelasnya kasus ini, menjadi terang benderangnya kasus ini, dan itu nampak sekali dari mulut Pak Khairul Anam ya.